Syawal. Ada yang menyebut bahwa Syawal itu bulan peningkatan amal. Ngerti Pak? Syawal itu apa tuh? Syawal itu adalah bulan peningkatan amal. Jangan-jangan ini yo bener yo bahwa Syawal itu adalah bulan peningkatan amal. Nek dihitung-hitung kemarin amal kita di Ramadan dengan di Syawal ini kira-kira menurun apa meningkat nih Pak? Saya ingin satu aja yang ngacung itu, yang meningkat mana ini? Ada nggak yang meningkat ini? Kelihatannya nggak ada, termasuk yang ngomong juga menurun. Jadi ternyata ya dikatakan peningkatan amal ya angel tenan itu. Jadi apakah jenjane Syawal itu artinya peningkatan amal? Ternyata kalau kita baca di dalam kitab-kitab bapak-bapak ibu-ibu, di dalam kitab Dalilul Falihin Lituruqi Riyadhus Shalihin, itu kitab syarahnya kitab Riyadhus Shalihin, ternyata Syawal itu berasal dari kata syalatin naqah, unta yang menegakkan ekornya. Artinya apa? Di dalam kitab disebutkan, artinya orang-orang Arab itu kalau sudah masuk bulan Syawal, senjata-senjatanya ditaruh di atas untuk apa? Untuk untuk di-off-kan, karena akan menghadapi bulan-bulan haram di dalam, ada Dzulhijjah, ada Muharram, maka gantungnya rane perang. Misalnya Syawal gantungnya senjata. Itu maknanya dari Syawal. Tapi saya juga mendapatkan keterangan yang lebih menarik lagi, yaitu di dalam kitab Lisanul Arab, Kamus Lisanul Arab, itu kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Arab. Karena waktu saya menyelesaikan tesis S2 saya, Mas Nasri kemarin selamat ya, sudah berhasil menyelesaikan. Saya ketika menyelesaikan tesis S2 saya, itu ketika menulis, itu ketika menyebut takrif dengan referensi munjid, itu diguyu kalau dosen pembimbing saya. Munjid itu bukan kamus standar, apalagi yang menulis bukan orang Islam, itu munjid itu orang non muslim itu. Yang standar itu apa Pak Ustadz? Saya kira Lisanul Arab. Ternyata kamus itu 15 jilid. Tak kilani rongkilan. Karena kalau jenengan penasaran boleh nanti mampir ke rumah saya. Itu rongkilan ini 15 jilid. Tapi caranya baca beda. Jenengan kalau biasa baca kamus Al-Munawir, kamus Al-Munjid, maca Lisanul Arab bingung karena cara macanya beda. Supaya bisa gimana? Nanti kursus dengan saya. Itu dalam kisah Lisanul Arab itu disebutkan syalatin naqatu bidanabiha, unta menegakkan ekornya. Tapi keterangannya maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Arab, unta dulu kalau di bulan Syawal kalau mau dikawini oleh si jantan, ekornya ditegakkan. Artinya apa? Menolak. Moh itu ditegakkan ekornya. Artinya apa filosofinya? Orang-orang Arab dulu di bulan Syawal melarang adanya pernikahan. Jadi bulan Syawal itu bulan pantangan nikah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang hari-hari ini sudah punya jadwal menikahkan putranya di bulan Syawal. Lagi nek menggunakan Lisanul Arab, wong-wong Arab dhisik itu memahami syarat naqah ini. Kalau dikawini di bulan Syawal itu angkat ekornya menolak, artinya pantangan nikah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi kurang tepat kalau disebut Syawal itu bulan peningkatan amal. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus tahu ada ibadah-ibadah khusus di bulan Syawal. Mungkin sebagian sudah kita lakukan, mungkin sebagian kita tidak sadar sudah melakukannya, tapi mungkin ada yang juga belum kita lakukan. Apa saja itu? Satu, zakat fitri. Nah, insya Allah semuanya, hampir semuanya sudah melakukan. Dan itu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya juga boleh, karena para sahabat dulu demikian. Yang kedua, memperbanyak takbir. Kapan? Sejak maghrib. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan puasamu dan agungkanlah nama Allah. Setelah selesai takbirlah. Maka begitu maghrib berarti Ramadan habis, takbirlah. Sampai kapan? Sampai kita sholat id. Begitu sholat id maka sudah tidak ada kesunahan takbir lagi. Yang ketiga, sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya melakukan. Tapi ini hukumnya sunnah. Yang tidak mengerjakan juga nggak perlu khawatir karena tidak berdosa. Tapi bagi yang mengerjakan insya Allah pahalanya besar. Yang keempat, puasa 6 hari di bulan Ramadan, di bulan
bulan Syawal. Nanti ada pertanyaan terkait dengan ini, saya jawab saja di belakang. Tapi intinya itu salah satu kekhususan di bulan Syawal. Yang kelima apa? Mengqadha iktikaf. Jadi Rasulullah itu suatu saat ketika iktikaf di bulan Ramadan, itu Aisyah juga gaenggon neng masjid Rasul itu. Ternyata Zainab juga gaenggon. Ternyata Hafsah juga gaenggon. So, istri-istri Rasul itu do gaenggon dewe-dewe di dekatnya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Albirru takul," kebaikan ngene iki saya sebut kebaikan ngene iki do jor-joran kepengin cedak Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah wis nek ngono bulan iki aku tidak iktikaf. Jadi Rasul karena istrinya tadi jor-joran di dekatnya Rasul justru tidak beriktikaf di bulan Ramadan itu. Tapi apa? Ternyata Rasul menggantinya 10 hari di bulan Syawal. Jadi kalau kita ada udzur yang syar'i tidak bisa melaksanakan iktikaf di bulan Syawal, di bulan Ramadan, maka bisa kita undur di bulan Syawal. Yang keenam, ternyata yang diperbuat Rasul itu untuk menolak kebiasaan orang Arab. Yaitu apa? Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, Aisyah berkata, "Tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Rasul menikahiku di bulan Syawal dan mengumpuliku juga di bulan Syawal. Karena Aisyah itu setelah dinikahi dikembalikan kepada orang tuanya. 3 tahun setelah itu barulah diambil oleh Rasul, dan itu juga di bulan Syawal. Rasul menikahi Salamah juga di bulan Syawal. Artinya apa? Rasul menikahi istrinya ini berarti juga kesunahan sekaligus untuk menghilangkan kebiasaan Arab yang mengatakan bulan Syawal itu pantangan nikah. Jadi bapak-bapak ibu sing wis gawe undangan jangan dibatalkan. Itu justru kesunahan. Rasul menikahi Aisyah, menikahi Salamah di bulan Syawal. Saya alhamdulillah juga di bulan Syawal nikahi. Ini rasa ojo. Tidak menyengaja di bulan Syawal itu alhamdulillah juga di bulan Syawal. Itulah bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia terkait dengan bulan Syawal. Nah, meskipun ada menyebutkan bulan peningkatan amal, tapi ya jangan disalahkan. Karena di dalam agama kita memang diperintahkan untuk beristiqomah. Jadi intisari dari ajaran agama ini, kalau kita bisa menjalankan agama itu dengan cara al-istiqomah, beristiqomah di dalam menjalankan agama.